Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel YouTube Smart Kendra. Kali ini aku mau bikin makanan yang berasal dari Jepang, yaitu sushi. Sushi itu merupakan perpaduan antara nasi, lauk, sayuran, baik sayuran matang maupun mentah, yang kemudian dibentuk bulat-bulat seperti ini, dibungkus dengan nori. Sushi yang sesungguhnya itu biasanya berasa masam dan juga lembut. Nah, kali ini aku bikinnya yang versi Indonesia disesuaikan dengan lidah orang Jawa. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk simak terus videonya. Jangan lupa klik subscribe ya. Oke, langkah yang pertama di sini kita siapkan 2 butir telur. Karena di sini aku bikin lumayan banyak. Kebetulan ini aku pakai buat makan siang bertiga, jadi ini untuk isiannya sengaja aku banyakin ya. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam, sepertiga sendok teh gula pasir, dan juga sepertiga sendok teh lada bubuk. Kalian juga boleh menambahkan dengan kaldu bubuk. Nah, lalu ini kita aduk-aduk supaya tercampur rata telurnya. Setelah dipastikan sudah tercampur, ini siap kita masak telurnya. Ini adalah isian sushi yang pertama. Sebetulnya kalian bebas mau pakai isian apa aja. Kalau di Jepang itu biasanya pakai isian ikan, baik ikan yang udah matang maupun ikan yang mentah. Waktu dulu aku pernah beli sushi di kedai sushi. Nah, waktu itu aku beli yang varian isi salmon. Aku pikir rasanya bakal enak. Ternyata rasanya lumayan amis. Terus dipadukan dengan telur ikan. Buat teman-teman yang gak suka amis juga sama kayak aku, mending kita bikin versi Jawanya aja yuk. Ini anti enek-enek dan anti amis. Tapi kalau buat kalian yang pecinta ikan-ikanan, itu bisa juga diganti dengan ikan. Ikannya boleh yang udah matang atau ikan yang dikukus setengah matang. Disesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing ya. Terus menurut aku, sushi itu praktis banget. Ini bisa dibawa buat bekal anak sekolah, buat bekal camping, buat kemana aja. Kalau misalkan kalian mau mudik misalnya, daripada kita beli makanan di luar kan. Apalagi sekarang lagi musim pandemi yang membatasi kita untuk bertemu dengan orang banyak. Jadi kalau kita bisa bikin sendiri, kenapa harus beli? Toh lebih hemat bikin sendiri loh teman-teman. Nah, selanjutnya isian kedua aku pakai sosis. Di sini aku pakai 3 buah sosis. Nah, karena kebetulan di desaku ini tidak ada sosis yang merek Cam atau merek yang bagus, jadi aku pakai sosis yang ada aja di warung. Sosis ini kita goreng terlebih dahulu. Digorengnya cukup pakai minyak sedikit aja ya. Dia juga bisa matang kalau minyaknya sedikit, jangan terlalu banyak minyaknya. Nah, setelah sosisnya udah matang, sudah mengembang, bisa kita matikan kompornya, lalu tiriskan. Nah, gampang banget kan teman-teman? Oke, selanjutnya kita siapkan isian yang ketiga. Di sini aku pakai keju cheddar yang merek Procis. Terus untuk sayurannya aku pakai timun. Kalian boleh menambahkan wortel, tapi kalau mau pakai wortelnya dikukus terlebih dahulu ya, supaya tidak keras. Aku lebih suka pakai timun sebagai isian karena ini lebih simpel dan lebih cepat bikinnya. Oke, selanjutnya di sini aku mau kenalin nori yang baru aja aku beli di Shopee. Nanti aku kasih linknya. Ini isinya 5 buah. Terus ada alat yang buat gulung juga. Tapi kalau tanpa alat penggulung sushi itu nanti isinya 10 buah. Harganya itu sekitar Rp24.400. Kalian bisa cek di deskripsi box aku, di situ udah aku cantumkan linknya. Boleh aja langsung beli. Rasanya lumayan sih ya kayak nori pada umumnya ya.
Tapi kalau misalkan kalian gak suka, kalian juga boleh pakai yang merek mama suka, itu juga enak. Lalu aku juga pakai yang ini untuk anakku yang merek mama suka. Nah, kalau yang merek mama suka ini tuh kecil ya. Yang versi kecil ini sebenarnya ada 2 varian, ada yang pedas dan juga ada yang original. Nah, kalau anakku aku pakai yang ini gurih banget rasanya. Udah ada rasa asin manisnya gitu, gurih. Tapi kalau yang nori yang besar ini tidak ada rasanya, hambar gitu, cuman rasa rumput laut. Kemudian kita siapkan nasi. Untuk nasinya kalian bisa ganti dengan beras ketan, kemudian mayones. Nah, ayo kita mulai membuat susinya. Di sini pertama kita potong panjang-panjang dulu isiannya supaya lebih mudah dalam membuat sushi. Telurnya juga kita potong panjang-panjang. Kemudian sosisnya ini aku bagi jadi 2 karena kalau misalkan satu geluntung kayak gini kayaknya kebesaran ya. Nah, ini dia yang aku maksud alat penggulung sushi. Aku nggak tahu nama pastinya apa. Ada yang tahu? Kalau aku taunya alat penggulung sushi aja. Tapi sebetulnya tanpa ini pun gak apa-apa, cuman kalau menurut aku lebih enak kalau pakai penggulung sushi. Tapi kalau di rumah kalian kebetulan tidak ada, ya gak usah pakai juga gak apa-apa ya. Kemudian kita taruh isiannya di kayak tengah-tengah, tapi belum tengah-tengah. Kemudian tinggal kita gulung aja kayak gini. Digulung-gulung sambil ditekan supaya dia memadat dan tidak lepas gulungannya. Oke, seperti ini. Udah padat dan sangat memadat. Kemudian yang kedua, aku pakai variasi yang kedua. Di situ aku pakein mayones yang pedas dan juga mayones yang biasa. Oh iya, kalau bisa isiannya jangan terlalu banyak, karena kalau isiannya terlalu banyak, nanti kita kesulitan dalam menggulungnya dan dia kurang memadat nantinya. Jadi disesuaikan aja yang sedang-sedang saja ya teman-teman. Nah, gampang banget kan teman-teman bikinnya? Di samping itu rasanya juga enak, nggak kalah enak sama yang di Ichibento. Nah, selanjutnya di sini aku mau bikin untuk anakku. Jadi kalau misalkan anakku itu susah makan, aku siasatin pakai nori dari Mama Suka karena ini rasanya udah gurih, udah enak. Kadang aku nggak pakai isian, cuman pakai nasi aja. Kayak gini aja udah enak banget, anakku suka. Terus kita potong-potong susinya. Untuk memotong sushi, kita harus menggunakan pisau yang tajam. Karena kalau pisaunya nggak tajam, itu nanti akan mengakibatkan potongan sushi yang tidak rapi. Nah, memotongnya juga tidak perlu ditekan banget, karena nanti isiannya bisa melebar kemana-mana. Jadi hati-hati aja ya. Menurut aku, sushi itu salah satu makanan yang enak dikonsumsi ketika sudah dingin ataupun masih hangat. Makanya kalau misalkan kalian mau pergian, bekalnya pakai sushi aja. Nggak cuma di sini, tapi di Korea, di Jepang pun mereka lebih suka pakai sushi sebagai bekal. Oke, sushinya sudah jadi, tinggal siap kita sajikan dan kita santap deh. Ini dia sushinya, cantik banget dan rasanya juga enak banget. Untuk bahan cocolnya, aku cuman pakai mayones pedas, mayones original, dan juga saus sambal. Semuanya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau misalkan di Ichibento atau dimanapun itu biasanya pakai minyak ikan. Kalian juga boleh pakai minyak ikan, itu ada di pasaran. Tapi kalau menurutku lebih enak pakai mayones buat cocolnya daripada minyak ikan. Buat teman-teman yang penasaran ini rasanya gimana, ini tuh rasanya enak. Apalagi rasa keju sama sosis dan timun itu perpaduan yang enak banget ya. Timunnya itu bikin sensasi keras-keras. Aduh lah, dene tememplek ya. Gembelengan sih lah. Ora ta yang nganggo sumpit akan nganggo sumpit. Tapi aku belajar pakai sumpit demi kalian loh teman-teman. Bisa nggak? Gede banget soalnya itu. Nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Berasa di Jepang. Nah, itu dia video singkat cara membuat sushi versi Jowo. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih untuk yang udah nonton dan udah subscribe. Yang belum subscribe, ditunggu ya subscribe-nya. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you!